Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel YouTube Kursus Privat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, channel YouTube Kursus Privat akan berbagi rumus-rumus seputar aplikasi Microsoft Word agar nantinya pekerjaan kita itu bisa lebih mudah dan juga lebih cepat. Nah, biasanya teman-teman kalau misalnya kalian ingin memblok semua tulisan ini, kalian bisa menggunakan kursor kalian ya, kalian arahkan kemudian kalian geser, maka tampilannya seperti berikut ini. Tapi kita bisa lebih cepat caranya, yaitu dengan cara Ctrl A teman-teman. Nah, saya akan berbagi tutorial bagaimana memberikan rumus pada tulisan ataupun naskah kita melalui Ctrl A sampai dengan Ctrl Z. Mari kita simak video tutorialnya berikut ini ya teman-teman. Namun sebelumnya, jika kalian belum subscribe channel YouTube Kursus Privat, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu agar nantinya kalian bisa mendapatkan informasi yang terbaru, kemudian yang bermanfaat buat kita semua. Oke, yang harus kalian lakukan pertama kali adalah silahkan kalian persiapkan aplikasi Microsoft Word kalian masing-masing. Kemudian kalian silahkan buat dokumen seperti pada tampilan berikut ini. Setelah kalian membuat dokumen, maka silahkan kita kerjakan ya, mulai dari Ctrl A. Fungsi dari Ctrl A adalah untuk memblok semua tulisan ya teman-teman, yaitu di sini sudah ada pengertiannya. Ctrl A digunakan untuk select all atau memblok semua yang ada pada tulisan. Jadi ketika kita klik Ctrl A, maka secara otomatis itu akan terblok semua ya teman-teman. Seperti kalau misalnya kita ingin memblok semua tulisan, kita menggunakan kursor itu cukup lama ya. Kita membutuhkan waktu juga, apalagi kalau misalnya lembar halamannya banyak. Tapi kalau misalnya kita cukup dengan menggunakan Ctrl A, kita sudah bisa memblok semua tulisan kita dalam waktu 1 detik. Ctrl A, selesai. Seperti itu. Nah, itulah fungsi dari Ctrl A. Kemudian Ctrl B. Ctrl B fungsinya adalah digunakan untuk memberikan efek tebal pada huruf dan tulisan. Nah, misalnya nih, kita klik Ctrl B, mana yang ingin kita buat efek tebal pada hurufnya. Misalnya di sini ya, kita blok terlebih dahulu, kemudian kita klik Ctrl B. Maka secara otomatis dia berubah menjadi bold, hitam ya teman-teman. Kalau misalnya kita ingin merubahnya seperti biasa, kembali lagi kita klik cukup Ctrl B lagi. Ctrl B, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah Ctrl C. Ya, fungsi dari Ctrl C adalah digunakan untuk menyalin atau mengcopy tulisan. Nah, seperti ini teman-teman contohnya. Ketika kita memblok ini, ya, kemudian kita Ctrl C, lalu kita Enter, kemudian kita Ctrl V, maka dia langsung secara otomatis tersalin apa yang sudah kita salin sebelumnya ya teman-teman. Nah, kemudian yang keempat adalah Ctrl D. Fungsi Ctrl D yang keempat ini digunakan untuk mencari font pada tulisan. Coba kita langsung coba ya Ctrl D. Nah, dia akan melakukan pencarian. Nah, di sini kita bisa langsung mencari font yang kita inginkan. Misalnya kita ingin mengubah fontnya dari Times New Roman ke Corbel misalnya. Kemudian kita klik OK. Nah, kenapa tidak berubah? Karena kita belum membloknya teman-teman. Coba kita blok dulu. Kemudian kita klik Ctrl D. Kemudian kita ubah Tecton Pro. Kemudian kita klik OK. Maka secara otomatis langsung berubah ya. Seperti ini ya teman-teman. Nah, itulah fungsi dari Ctrl D. Selanjutnya adalah Ctrl E. Digunakan untuk membuat rata tengah pada tulisan atau center. Coba kita langsung eksekusi. Misalnya kita klik Ctrl E. Kita blok terlebih dahulu ya caranya. Kita blok. Kemudian kita klik Ctrl E. Maka secara otomatis dia akan membuat rata tengah seperti tampilan berikut ini. Kemudian selanjutnya yaitu Ctrl F. Ctrl F fungsinya yaitu digunakan untuk mencari karakter atau simbol. Coba kita blok terlebih dahulu, kita blok semuanya, kemudian kita klik Ctrl F. Maka secara otomatis dia akan mencari karakter ya. Karakter. Nah, karakter itu seperti ini. Yang sudah diberikan garis-garis kuning ini adalah karakter ya teman-teman. Kemudian nanti akan ada simbol-simbolnya kalau misalnya kita memberikan simbol pada naskah kita. Seperti itu. Itulah fungsi dari Ctrl F. Kemudian selanjutnya adalah Ctrl G. Fungsi dari Ctrl G digunakan untuk pindah dari paragraf 1 ke paragraf berikutnya. Coba kita langsung ya teman-teman. Kita Ctrl Z aja, kemudian ini kita close. Kemudian ini kita berada di paragraf 1, kemudian kita klik Ctrl G. Nah, dia akan pindah. Dia akan memberikan pilihan apakah kita ingin pindah ke page, kemudian atau ke section, line, atau bookmark. Misalnya kita pilih page. Kita pilih page-nya page berapa? Page number. Page number yang keberapa? Misalnya kita pilih page number yang kedua. Kita tulis saja, kita klik Goto. Nah, karena di sini tidak ada page ataupun halaman kedua ya teman-teman, jadi kita hanya bisa berpindah di halaman pertama. Kalau misalnya kalian membuat naskah skripsi, itu kan banyak banget ya halamannya. Nah, kalian bisa tuliskan saja Ctrl G ya teman-teman, Ctrl G, lalu kalian pilih halaman yang ingin kalian pindah. Misalnya kalian pindah halaman ketiga, keempat, dan seterusnya. Seperti itu ya. Itulah fungsi dari Ctrl G.
Kemudian Ctrl H, teman-teman. Ctrl H ini digunakan untuk menggantikan teks dengan teks lainnya. Kita coba ya, teman-teman. Ctrl H. Nah, di sini kan ada tulisan nih. Ada tulisan fungsi Ctrl A bla 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 bla. Nah, kalau misalnya kita ingin mengganti fungsi Ctrl A, kita ganti dengan fungsi Ctrl B, itu juga bisa ya, teman-teman. Kita blok dulu, kemudian kita Ctrl C, kemudian kita Ctrl V. Nah, kita ganti Ctrl B. Kemudian kita pilih yang namanya replace. Maka secara otomatis kita lihat yang sebelumnya tadi yang berupa Ctrl A dia akan mengganti Ctrl B ya, teman-teman. Coba kita klik OK, kemudian kita close. Nah, ini seperti ini ya, teman-teman, fungsi Ctrl B. Nah, selanjutnya yaitu Ctrl I. Ctrl I fungsinya adalah digunakan untuk memberikan efek miring pada tulisan. Coba kita berikan efek miring, kita blok terlebih dahulu, kemudian Ctrl I. Maka seperti ini tampilannya untuk fungsi dari Ctrl I. Kemudian selanjutnya Ctrl J. Digunakan untuk membuat tulisan dengan rata kanan dan rata kiri. Coba kita blok semuanya, kemudian kita pilih Ctrl J. Nah, seperti ini. Jadi dia membuat rata kanan dan rata kiri jadi lebih rapi. Seperti itu ya, teman-teman. Kemudian selanjutnya yaitu Ctrl K. Digunakan untuk membuat hyperlink atau link. Hyperlink ini nantinya adalah dia akan memberikan link yang dimana link tersebut mengarahkan ke dokumen kita. Coba langsung kita eksekusi Ctrl K. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Kalau misalnya kita ingin mengarahkan link, kita ingin memilih salah satu folder, misalnya kita pilih folder convert to PDF, kemudian kita klik OK. Nah, maka secara otomatis seperti ini dia berubah ya, teman-teman. Dia ngelinknya seperti ini. Nah, kalau misalnya kalian ingin mengarahkan link ke yang lainnya, kalian cukup klik aja Ctrl K. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, selanjutnya Ctrl L digunakan untuk membuat tulisan menjadi rata kiri. Coba kita blok terlebih dahulu ya nih. Kemudian kita klik Ctrl L. Nah, dia akan berubah menjadi rata kiri. Seperti ini nih, rata kirinya ya, teman-teman. Align text left. Kemudian selanjutnya yaitu Ctrl M, digunakan untuk memberikan indentasi dari kiri. Kemudian kita klik saja, kita blok, kemudian kita klik M. Nah, jadi dia akan memberikan indentasi itu dari kiri seperti ini. Oke, selanjutnya adalah Ctrl N, digunakan untuk membuka jendela baru atau file baru. Kita klik Ctrl N, kemudian berubah seperti ini. Jadi dia membuka jendela baru ataupun halaman baru. Selanjutnya Ctrl O, digunakan untuk open atau membuka file baru. Kita klik Ctrl O, dia akan membuka file. Kemudian selanjutnya Ctrl P, digunakan untuk perintah atau cetak print. Coba langsung Ctrl P. Nah, seperti ini dia langsung tampil halaman mencetak ya. Kemudian kita close dulu, kita klik home saja, jangan close, nanti otomatis dia ketutup seperti itu. Selanjutnya yaitu Ctrl Q, digunakan untuk mengubah gaya tulisan pada paragraf menjadi normal. Coba kita klik Ctrl Q. Oke, seperti ini ya, normal ya. Normalnya teman-teman kalau format awalnya dari Microsoft Word. Kemudian Ctrl R digunakan untuk membuat rata kanan pada tulisan. Ctrl R seperti ini. Kemudian kalau Ctrl S digunakan untuk menyimpan file ya. Seperti ini ya, teman-teman. Kemudian Ctrl T digunakan untuk mengatur baris pada komputer. Ctrl T ya, seperti ini untuk mengatur aturan barisnya. Ctrl Z. Kemudian selanjutnya yaitu Ctrl U, digunakan untuk memberikan garis bawah pada huruf maupun tulisan. Coba kita Ctrl U. Nah, seperti ini dia memberikan garis bawah pada tulisan. Ctrl Z saja. Kemudian Ctrl V digunakan untuk pasta atau tempel tulisan. Ya, kita blok dulu, kemudian Ctrl C, kemudian kita klik Ctrl V. Maka dia langsung otomatis nge-paste ya, ataupun menempelkan tulisan yang sudah kita salin sebelumnya. Itu Ctrl V. Kemudian Ctrl W digunakan untuk menutup jendela aplikasi. Kita klik Ctrl W. Nah, jadi ada pop-up seperti ini, kemudian kita klik save seperti itu. Itu fungsinya dari Ctrl W. Selanjutnya adalah Ctrl X, digunakan untuk memotong tulisan atau paragraf. Ctrl X, ya misalnya kita klik ini Ctrl X, dia secara otomatis kepotong, ke-cut ya. Kemudian selanjutnya Ctrl Y digunakan untuk mengembalikan sudahnya. Coba kita Ctrl Y, Ctrl Y, Ctrl Y, seperti ini teman-teman. Kemudian Ctrl Z, seperti ini. Nah, ini fungsilah dari Ctrl Z ya, digunakan untuk mengembalikan halaman sebelumnya.
Oke, itulah teman-teman fungsi dari rumus-rumus Microsoft Word dari Ctrl A sampai Ctrl Z. Semoga video tutorial kali ini bisa bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa kalian untuk klik like, share, dan juga subscribe, serta hidupkan tombol loncengnya. Terima kasih. Salam dari channel tutorial Kursus Privat.